Saya mau tutup dengan pantun nih. Dengan pantun. Jalan-jalan sampai malam. Jangan lupa beli pohon palem. Meskipun opening dan closingnya udah kayak film tadi, jangan berharap kualitasnya kayak film. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan materi mengenai. Nah, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya, perkenalkan, saya Kadetja Mahendra, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Nyoman Sita Veronica Permana, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Bayu Kusuma Putra Kesanaya, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Lee Ketika Suaranya Putra, nomor absen 5. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi dalam bentuk sebuah short movie. Jadi silakan kalian menonton dan nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab serta games yang tentunya sangat seru. Oke teman-teman, sudah siap? Sudah. Oke, ayo kita mulai. Pilihanmu kawan tidak mengapa. Oh tak apa, jika ada ingatan yang terus menghangatkan dirimu, jaga apinya, hadapi hari, teruslah kau begitu. Dan jika ada pedih yang panjang mengikat tubuhmu, percayalah dunia tak selamanya harus The Pancasila, the wide guiding principle of our national life. Apakah kalian tahu Pancasila telah diubah oleh para koruptor menjadi Pancasila? 1. Tuhankan para penguasa. Jadi ini kan kita harus akui bahwa pemahaman mengenai Pancasila ini kurang. Nah guys, sorry ya, telat ya. Iya, Pak. Bapak Cepat sih. Oh iya, aku lupa sembahyang. Ada yang mau ikut sembahyang nggak? Oh iya, no, aku juga belum sembahyang. Ayo dong, yuk. Kita. Cepet ya. Sila pertama Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa, menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang memelihara budi pekerti dan cita-cita rakyat. Oleh karena itu, setiap warga negara bebas beragama dan menjalankan kepercayaan. Oh iya. Bagiannya. Aku mau biar adil nih bagiannya. Oke, sila pertama, adik sila kedua, Lisawa sila ketiga, Sinta sila keempat, aku sila kelima. Biar adil gitu loh bagiannya kita buat. Sila keempat menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara demokratis yang diatur oleh aturan-aturan yang dibuat melalui mekanisme permusyawaratan atau perwakilan. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima menegaskan bahwa kemakmuran masyarakat adalah prioritas nomor 1 untuk mewujudkan kemakmuran ini.
Jadi kesan yang bisa saya sampaikan untuk kelompok 2, kesannya itu luar biasa dan sangat senang sekali. Kalau untuk kesannya, jujur aku enjoy nonton videonya karena aku melihat kebersamaan kalian di sana. Dan setiap scene itu lucu-lucu gitu loh, kalian kayak ada yang main air, jalan-jalan ke sawah gitu. Banyaklah momen-momen kalian bisa bonding dan akhirnya bisa stay sekarang. Iya, terima kasih. Itu yang lain, ada yang punya kesan-kesan yang... Oke, jadi setelah nonton videonya tadi, kita nggak boleh, teman-teman boleh tanya ke kita nih mengenai materi yang udah kita paparkan tadi melalui dalam bentuk short movie video mengenai makna sila-sila Pancasila. Jadi teman-teman bisa bertanya nih ke kita kasih berapa slot pertanyaan? 2. Ini ada. Ya boleh, silakan. Oh ya boleh, dicatat. Ya silakan. Jadi selamat pagi teman-teman semuanya, selamat pagi Bapak. Jadi kami dari kelompok 3 izin bertanya kepada kalian. Tadi di dalam video kalian sudah menerapkan atau menjelaskan tentang sila kelima. Nah, sila kelima ini kan menegaskan bahwa kemakmuran masyarakat adalah prioritas nomor 1. Nah, untuk mewujudkannya itu, pemerintah Indonesia mesti menjalankan prinsip-prinsip keadilan sosial yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pertanyaan dari kelompok kami, kalian bisa nggak sih ngasih salah satu atau beberapa upaya pemerintah yang sudah dijalankan oleh pemerintah untuk menegakkan keadilan sosial ini yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Apakah bisa dimengerti? Bisa. Terima kasih Aki. Sama-sama. Baik, perkenalkan nama saya Gusti Madera Mengasah Dewa. Jadi, sini saya ingin menanyakan, seperti yang kita ketahui bahwa penduduk Indonesia itu diberikan hak untuk memilih agamanya, dan di Indonesia sudah diakui 6 agama tersebut. Apakah mungkin untuk penduduk Indonesia memeluk agama lain selain nama agama yang diakui, dan jika diberikan apa upaya pemerintah, apakah akan diterima atau tidak? Sekian. Terima kasih Dewa. Baik, sambil menunggu, kami izin untuk berdiskusi terlebih dahulu ya. Izin menjawab pertanyaan dari Anggi. Pertanyaannya Anggi kan tadi, apa upaya pemerintah dalam menegakkan keadilan sosial sesuai dengan Undang-Undang Dasar? Nah, itu hasil diskusi dari kelompok kami. Itu yang pertama adalah dengan membangun sistem jaminan sosial dan pemberdayaan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum di tiap-tiap daerah dengan merata, seperti pembangunan rumah sakit di daerah terpencil, sekolah, dan juga itu memastikan akses kesetaraan serta kesempatan bagi setiap warga negara untuk menempuh pendidikan yang sama tanpa memandang gender, tanpa memandang suku, ras, agama maupun kekayaan. Oke, izin menambahkan. Jadi yang pertanyaannya itu upaya pemerintah yang dalam menegakkan keadilan sosial sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dapat kita lihat sebenarnya pada pasal 33 ayat 3, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di mana di pasal ini menegaskan bahwa kontribusi pemerintah untuk mempergunakan kekayaan alam Indonesia ini sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam arti kata kemakmuran berarti keadilan untuk seluruh rakyat, tidak memandang entah itu miskin, kaya, ataupun ras, suku, agama, dan lainnya. Ya. Baik, Anggi, apakah dapat diterima jawabannya? Dapat. Oke, jadi izin menjawab pertanyaan dari Rewa. Pertanyaannya itu, apakah mungkin warga negara Indonesia memeluk agama di luar 6 agama yang diakui, begitu? Ya kan? Oke, jadi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur pada pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Jadi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya. Dan selain agama yang diakui di Indonesia ada 6, ada Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, Islam, dan Konghucu. Itu tidak diakui di Indonesia ya. Jadi misalnya agamanya Yahudi itu tidak diakui oleh negara. Karena yang diakui oleh negara itu hanya 6 agama. Jadi kalau di luar itu jatuhnya aliran kepercayaan seperti itu. Soekarno juga pernah berkata, jadilah Islam tidak seperti Islam Arab, dan jadilah Kristen dan tidak seperti orang Yahudi. Seperti itu. Jadi kesimpulannya di Indonesia sendiri itu tidak diizinkan untuk memeluk agama selain 6 agama yang sudah diresmikan. Dan ya cukup sekian jawaban dari kami. Semoga dapat diterima. Oke, sekarang tadi kan kalian udah nanya ke kita, sekarang kita yang ngasih games ke kalian nih. Ya. Ya, boleh siap sekali teman-teman. Oke teman-teman, di sini kelompok kami itu sudah menyiapkan sebuah games yang bernama Puzzle Team, di mana ada peraturan dalam games ini, yaitu yang pertama, dilarang memulai permainan sebelum diberi instruksi. Lalu, yang kedua, bermain secara adil dan tidak berbuat curang serta kegaduhan. Adapun langkah-langkah dalam permainan ini, yang pertama, moderator atau saya sendiri itu akan menyediakan 6 buah gambar yang sudah dipotong-potong seperti ini. Kemudian, tiap peserta mengambil 1 potongan gambar yang sudah disiapkan. Lalu yang ketiga, peserta dilarang melihat potongan gambar yang didapat jika permainan belum dimulai. Lalu yang keempat, permainan dimulai jika moderator sudah memberikan arahan mulai, di mana nanti saya akan menghitung 1, 2, dan 3. Di hitungan ketiga, kalian sudah bisa melihat gambar dan mencari potongan gambar lain dari yang kalian dapat sehingga membentuk sebuah gambar. Lalu yang kelima, saat moderator memberikan instruksi mulai, para peserta langsung mencari bagian lain dari potongan gambar yang didapat dan menyusunnya dengan benar. Yang keenam, jika dirasa gambar sudah tersusun dengan baik dan lengkap, peserta dapat menunjukkan hasil puzzle ke moderator. Lalu yang ketujuh, kelompok dengan pengumpulan puzzle paling lama atau terakhir itu akan mendapatkan sebuah hadiah dari kami. Baik, apakah ada yang belum mengerti atau ada yang ingin ditanyakan tentang permainannya? Tidak ya teman-teman? Oke, mungkin kalian bisa berdiri terlebih dahulu. Oke, mungkin dari Anita bisa maju ambil 1 bagian gambar. Jangan dibuka dulu ya teman-teman. Ya, lanjut.
cari teman-temannya. Kan kalian foto itu gambarnya, nanti ada kan potongan gambar tuh. Nah kalian cari sambungan dari gambar yang kalian dapat hingga bentuk satu gambar. Nah itu kelompoknya. Kalian kalau udah bentuk gambar yang benar, kalian maju dan kasih tahu kita. Nanti untuk kelompok yang terakhir itu yang dapat hadiah dari kita. Oke, mengerti? Mengerti. Oke, aku hitung ya teman-teman. 1, 2, 3. Musyawarah. Nah di sini kita juga ada nemuin kelompok yang terakhir dapat menyusun puzzle-nya, yaitu kelompok yang Kirana. Mungkin kalian bisa maju ke depan. Berhasil menyusun puzzle-nya. Yang pertama, tiap anggota kelompok bergiliran memainkan dadu warna yang telah disediakan. Lalu yang kedua, peserta mengambil soal yang telah disediakan berdasarkan warna yang didapat pada dadu warna. Lalu yang ketiga, peserta diberikan waktu 5 menit sebelum menjawab soal yang didapat. Jadi, warna pada dadu yaitu warna kuning dan merah muda akan mendapatkan soal seputaran materi pembelajaran yang sudah kalian tonton tadi. Dan yang kedua yaitu warna oranye dan hijau, kalian akan mendapatkan soal-soal random. Oke, mungkin bisa dimulai dari Kirana untuk mengocok dadunya. Oh ya. Oke, dapat soal-soal tentang materi pembelajaran. Bisa di sini. Oke, lanjut di warna hijau tentang soal random. Muda tentang soal materi. Soal materi. Oke teman-teman bisa langsung diambil ya pertanyaannya sesuai warna yang didapat tadi.
karena semua udah dapat soal, kita bakal ngasih waktu 5 menit. Dan dimulai dari sekarang. Dan silakan berpikir untuk memikirkan jawaban dan setelahnya bisa mengkonfirmasi ke kita kalau sudah ada jawabannya. Jadi bisa langsung menjawab. Atau kalau yang sebelum di bawah 5 menit bisa juga bagus. Soalnya random. Gampang kali ini enggak? Oke, sebelumnya aku mendapatkan pertanyaan, jika kamu bisa memiliki satu kekuatan super, apa itu dan mengapa? Nah, saya memilih kekuatan time traveling. Kenapa? Karena saya jika saya bisa time traveling ke masa lalu, saya akan beritahu diri saya bahwa ini masa depan kamu. Jadi kamu nggak boleh melakukan kesalahan kamu yang sebelumnya kamu lakukan. Di sini saya akan soal jika kamu bisa berpergian ke masa lalu, era mana yang akan kamu kunjungi dan mengapa? Saya akan mengunjungi era di mana saya waktu SMP masih bermain sama teman-teman saya, bermain game bersama, terus tinggal saya ulang lagi. Itu saya merasakan soal apakah hari ini kamu sudah menerapkan Pancasila di kehidupan sehari-harimu? Tolong sebutkan dan ceritakan. Baik, saya setiap hari bersembahyang di rumah sebelum berangkat sekolah atau kemana-mana. Nah, sebelum itu juga saya sering bersembahyang saat ingin melakukan sesuatu. Sila berapa itu? Sila pertama. Ya. Baik, di sini saya mendapatkan nomor warna kuning. Soalnya itu berikan contoh kasus di mana proses musyawarah tidak berjalan baik dan jelaskan dampak negatifnya terhadap kehidupan. Ini tuh ada kisah nyatanya pas P5 kemarin itu kan kelompokku buat gado-gado, terus disitu tuh maunya pakai rice paper gitu kan, dan harga rice paper kan lumayan mahal, tapi aku udah miskomunikasi sama temenku dimana dia tuh ngasih harga terlalu murah, padahal aku yang lain itu udah komunikasi ngasihnya mahalan aja soalnya kan harga rice paper mahal ya, terus dia malah ngasih harga yang terlalu murah dan akhirnya kita di sana ada untung yang tinggi banget itu, jadi rugi kelompoknya, sama Vina juga ini. Semangat ya Kirana. Oke, jadi setelah semua kegiatannya selesai, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai materi makna sila-sila Pancasila. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan ataupun apapun itu yang di video kita ataupun di materi kita. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mau tutup dengan pantun nih. Dengan pantun. Jalan-jalan sampai malam. Jangan lupa beli pohon palem. Meskipun opening dan closingnya udah kayak film tadi, jangan berharap kualitasnya kayak film. Baik, sekali lagi berikan applause buat kelompok 2. Ini semua ya. Jadi ini salah satu dengan deep learning, yaitu joyful learning sudah berjalan. Artinya kalian begitu menyenangkan sekali dalam proses pembelajaran sehingga waktu tidak terasa sudah habis. Oke? Nah, sebelum kita akhiri, saya ingin memberikan sebelum kesimpulan ya, saya ingin memberikan masukan. Nah, mudah-mudahan bagi teman-teman kalian yang selanjutnya akan bisa meniru itu. Jadi biar jelas ininya. Tadi yang jalan-jalan itu menghayal tuh ya, yang jalan-jalan ke apa? Tadi cuplikan kasus itu hayalan. Hayalan dia, yang ke sawah gitu. Enggak, yang di awal paling awal sebelum saya cuplikan kasus hayalan saya. Makanya
kaget gitu saya. Oh, gitu. Makanya semestinya itu semua diperlihatkan itu. Mulai dari sila pertama, sila kedua, sampai sila kelima itu dihayalin. Kemudian ibaratnya kamu dengan teman-teman di kelas lagi mengerjakan tugas, kamu menghayal sebenarnya. Nah, itulah yang ketika kamu lagi menghayal ini, ketika selesai scene-nya itu dibangunnya teman gitu. Kok diajak kerja kelompok, kamu lain-lain aja. Oh, menghayal, baru nanti ditutup dengan, oh iya, mari kita kerja. Selesai kan. Nggak mesti harus kerjakan tugas sebenarnya. Kan begitu kan? Sehingga ada apa namanya? Anti klimaknya teman-teman. Wah, gitu deh. Sehingga oh ternyata Bayu ini menghayal ternyata gitu. Kan begitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga yang perlu saya koreksi. Gamenya tadi itu kekurangannya begini. Mestinya masing-masing kelompok itu berikan satu pasal, satu gambar gini lah. Ya, satu gambar ini mestinya kelompok. Nah, setelah itu siapa kelompok pertama yang selesai menjadikan sebuah gambar, baru dia berikan yang tadi itu. Sehingga kan tujuan kita sebenarnya di akhir itu kan ada M pertama itu adalah menyimak, sudah kamu lakukan, kemudian menanya, sudah. 3M ini yang belum. 1, mencari informasi. Ini kan begini nih, ini mulai dari sini nih, memasang-masangkan pasal. Setelah memasangkan pasal, baru diberikan dia permasalahan dengan dadu tadi itu. Diberikan permasalahan sehingga dia akan mendapatkan warna kuning, warna apalah, nanti dia dibawa ke kelompoknya, sehingga masing-masing kelompok akan mencari informasi, bekerja kelompok atau mengasosiasi, dan terakhir mengklarifikasi apa jawaban kelompoknya. Yang tadi itu kan cuma yang terlambat saja dapat gini. Artinya apa? Kesimpulan yang kamu dapatkan, apakah kelas 11A1 ini paham nggak dengan materi yang kamu berikan itu? Kan nggak bisa disimpulkan. Kenapa? Cuman satu bagian saja dari 7 kelompok. Paham maksudnya? Paham kira-kira ya? Semestinya semua kelompok itu harus tahu kita sejauh mana mereka memahami materi yang kalian sajikan. Lewat apa? Lewat tadi itu, memberikan permasalahan atau pertanyaan dari materi-materi yang sudah kamu paparkan. Sehingga kamu bisa menyimpulkan ya, oh ternyata dari 7, 6 sudah memahami, sudah betul jawabannya, berarti sudah paham semua. Sehingga nanti kita lanjut nanti ke kelompok ketiga. Gitu loh. Artinya bahwa permainan itu tidak boleh terlalu jauh dari materi yang kamu bawakan. Walaupun terakhir sebenarnya sudah, karena di kelompok yang terlambat saja. Cuman yang lain ini tidak kamu bisa simpulkan. Mereka paham nggak? Kan tidak tahu. Tetapi kalau dilihat dari yang terakhir, dia ada tiga pertanyaan yang sesuai dengan materi ya, dua yang bebas. Itu semua sudah paham. Tapi baru yang 1 saja. Kan tidak bisa kita mengeneralisir. Dari 7 kelompok, hanya mengambil sampel cuma 1 aja, 1 kelompok. Kan tidak bisa. Kalau kita dari penelitian minimal 50% atau 60% dari populasi yang ada. Gitu. Itu ya Pak ya. Jadi karena waktu juga sangat terbatas, jadi kita juga tidak begitu banyak bisa mengeksplor dari tugas-tugas si Bayu dan kawan-kawan. Bagus sebenarnya. Cuman seandainya bisa lagi kita berikan dan juga bagus tuh kelompoknya Bayu ingin mengajak kalian berpartisipasi, memberikan masukan terhadap tugasnya dia. Tapi sayang baru cuma 1 ya? Nah, cuma 1 aja yang berikan masukan itu gitu. Sehingga semestinya apapun yang dilakukan teman-teman, mari kita berikan masukan sehingga lebih sempurnanya nanti. Itu tuh yang pertama. Terus yang kedua tadi tentang pertanyaan. Pertanyaan dari Anggi tadi. Apa Anggi? Ya, sebenarnya upaya banyak sebenarnya. Ya, cuman sebelum saya lihat ke sana dulu, ini ada fenomena soalnya yang sulit kita patahkan. Ketika bicara keadilan, bayangkan dari populasi yang ada penduduk Indonesia, cuman 1% orang kaya.
Enggak lebih rasanya, udah salah ya. Dari statistik itu, atau dari survei lah, atau apalah namanya itu. Enggak lebih dari 1%. Bayangkan, cuman 1% maksimal orang kaya di Indonesia, kemudian dia menguasai lebih dari 40% perekonomian kita. Kan gak sulit bicara tentang keadilan. Yang namanya sistem ekonomi ya mengeluarkan sedikit-dikitnya, mendapatkan sebanyak-banyaknya. Kan begitu kan? Tetapi pemerintah udah banyak nih. Contohnya kesejahteraan. Ya, yang bersentuhan dengan kalian deh. Mungkin ada apa namanya? PKH. Apa itu PKH ya? PKH. Apa itu PKH? Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan. PKH. Ada di sini. PKH. Hah? Bukan. Program Keluarga Harapan. Atau BLT. Apa itu BLT? Bantuan naik. Kan itu sebenarnya untuk mensejahterakan bagi ekonomi lemah, maka ketika dia mungkin ada inflasi tinggi, kemudian terjadi kenaikan harga, jangan sampai terlalu tertekan juga, maka diberikan BLT bagi orang yang tidak mampu. Atau bagi kalian yang ada apa KIS ya, Kartu Indonesia Sehat, atau kartu kuliah juga ada itu kan. Itu tuh sebenarnya upaya pemerintah itu untuk mensejahterakan gitu. Cuman tadi itu fenomena yang ada cuma 1% orang kaya soalnya. Yang sedangkan dia mampu menguasai 40% lebih perekonomian kita. Kan ini juga menjadi permasalahan bagi pemerintah. Gitu. Makanya pemerintah juga ingin menciptakan entrepreneur yang baru, yang muda-muda, yang mampu mengangkat ininya, kesejahteraan. Gitu ya. Karena waktu sangat mepet juga nih. Tadi Abil dia bertanya. Siapa? Apa pertanyaan? Di Indonesia itu sudah diberikan hak untuk menjalani keyakinan masing-masing. Dan di Indonesia itu sudah diakui nama agama. Pertanyaannya, apakah mungkin untuk Indonesia memeluk agama lain selain nama agama tersebut yang diakui? Dan apakah tidak diakui oleh pemerintah atau tidak? Ya sementara waktu yang diakui cuma 6 agama saja, yang lainnya nggak diakui. Kan begininya, undang-undang hanya mengakui nama agama. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi hanya 6 itu aja sementara waktu diakui. Walaupun tadi di kelompok 2 mengungkapkan tentang pidato Bung Karno. Saya lengkapi aja lah. Bung Karno bilang begini, kalau Anda ingin menjadi orang Hindu, jangan menjadi orang Hindia. Kalau Anda ingin jadi orang Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau agama Kristen, jangan menjadi orang Yahudi gitu. Artinya apa? Silakan agama apapun boleh, tetapi jangan hilangkan budaya kita gitu. Orang Hindu tidak mesti orang jadi orang India. Jadi kita orang Hindu Nusantara yang sesuai dengan budaya Nusantara. Itu maksudnya. Ya. Nah, artinya sementara waktu bahwa undang-undang mengakui cuma 6 agama. Yang terakhir itu kan ketika Gus Dur mengakui Konghucu. Nah, karena tidak semua orang percaya dengan nama agama ini. Tidak semua. Sedangkan Undang-Undang Dasar kita, pasal 29 ayat 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Tidak boleh orang Indonesia tidak percaya kepada Tuhan. Nah, kalau Anda tidak setuju dengan nama agama itu, boleh yang satu namanya aliran kepercayaan. Tadi saya sampaikan oleh ini. Jadi orang yang percaya mungkin dengan Kapitayan, percaya dengan Kejawen, kemudian Sunda Wiwitan, dan masih banyak lagi sebenarnya agama-agama Nusantara, maka dia masuk ke dalam kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi biasanya kalau kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa itu dia di bawah naungan Departemen Kebudayaan, kalau 6 agama ini di bawah naungan Departemen Agama. Sekarang itu, dia mengingat waktu biar nggak terlalu banyak saya ngambil waktunya. Oke? Sudah paham semua? Nanti kalau ada yang bertanya boleh buat pertanyaan nanti minggu depan disampaikan. Ya, dan inilah salah satu kekurangan kalau kita menggunakan belajar dengan pendekatan siswa. Waktu sangat terbatas gitu. Coba kalau ini diberikan waktu lebih lama lagi, mungkin akan lebih banyak lagi bisa kita explore. Ya kan? Tapi karena terbatas waktunya, ya apapun boleh buat, tapi mungkin bisa nanti kita sempurnakan nanti pertemuan berikutnya. Baik semuanya, kelas 11 A1, kita
Kita berikan aplaus kita semua untuk menyemangati kita. Baik, terima kasih. Minggu depan kita akan membahas materi sub pokok bahasan 3 oleh kelompok 3. Oke, sekali lagi tepuk tangan.